Halo teman-teman, gue Novali. Gue dari G3 Production. Pada konten ini, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah, tapi juga tentang kemanusiaan, keadilan, dan cerita-cerita yang membentuk bangsa kita. Apakah kalian masih ingat dengan tragedi tahun 1998 pada masa itu? Mungkin beberapa orang atau kebanyakan orang sudah lupa dengan tragedi itu. Namun, kalian harus ingat, tahun 1998 tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. Perubahan besar terjadi di negara ini, sehingga akhirnya reformasi pun dimulai. Namun, di balik perubahan tersebut, tersimpan luka kemanusiaan yang hingga hari ini masih harus kita ingat dan pelajari bersama. Sekarang, kita bahas kondisi menjelang tragedi tahun 1998. Menjelang tahun 1998, Indonesia berada dalam krisis ekonomi dan sosial. Harga kebutuhan melonjak, pengangguran meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Dan paling ngerinya lagi, ada yang namanya penculikan aktivis dimulai dari tahun 1997 sampai 1998. Yang mana para aktivis pro-demokrasi ini diculik atau dihilangkan secara paksa. Salah satu korbannya adalah Tuti Koto. Oke, setelah membahas singkat mengenai kondisi menjelang tragedi tahun 1998, kita akan berlanjut membahas tuntutan dan aksi masyarakat pada masa itu. Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil ikut turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan reformasi, demokrasi, dan menegakkan keadilan. Aksi-aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan krisis berkepanjangan bagi para pendampak. Namun di balik suara lantangnya tuntutan reformasi, tekanan dari aparat negara juga semakin terasa. Demonstrasi yang pada awalnya berlangsung damai, perlahan berubah menjadi situasi penuh ketegangan. Aparat keamanan mulai membentuk barikade, membatasi pergerakan massa, dan membubarkan aksi di berbagai titik kota. Gas air mata, tameng, dan kendaraan taktis menjadi pemandangan yang biasa. Banyak mahasiswa dan warga yang terjebak di tengah bentrokan, mengalami kekerasan, bahkan penangkapan tanpa kejelasan. Disinilah rasa takut dan kemarahan bertemu. Rakyat yang menuntut perubahan harus berhadapan langsung dengan kekuasaan yang berusaha mempertahankan kendali. Ketegangan ini menjadi salah satu pemicu meledaknya kerusuhan yang terjadi setelahnya. Namun, di balik lantangnya tuntutan reformasi, tekanan dari aparat negara juga semakin terasa. Demonstrasi yang pada awalnya berlangsung damai, perlahan berubah menjadi situasi penuh ketegangan. Di tengah ketegangan, terjadilah kekerasan dan kerusakan bangunan meluas, yang meninggalkan rasa takut, kepanikan, dan kekacauan di tengah masyarakat yang terdampak maupun yang tidak. Lain dari itu, gimana adalah puncak dari tahun 1998 yang mana kerusuhan sudah terjadi di beberapa wilayah. Tragedi 1998 tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga luka bagi kemanusiaan. Banyak korban dan keluarga harus hidup dengan kehilangan, trauma, dan ketidakpastian yang dampaknya terasa hingga hari ini. Peristiwa 1998 menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa. Mengingatnya adalah bentuk tanggung jawab moral agar pelanggaran kemanusiaan tidak terulang. Dari tragedi ini, kita belajar tentang pentingnya hak asasi manusia, demokrasi, dan kemanusiaan. Tragedi tahun 1998 mengajarkan bahwa perubahan tidak datang tanpa pengorbanan. Namun, pengorbanan itu harus selalu diiringi dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Dengan mengingat dan mempelajari masa lalu, kita melangkah ke masa depan yang lebih adil dan beradab. Saya Novali, sampai bertemu di sejarah selanjutnya.